Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Julpa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah Ibu, masih dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Gimana Ibu Julpa, masih tetap semangat ya dengan calon kehadiran dedek bayinya ini? Kayaknya ini sudah hampir mendekati ini untuk kelahiran dedek bayinya ini. Alhamdulillah Ibu, masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga pada hari ini juga masih semangatnya masih membara. Alhamdulillah tetap sehat dan semangat, dan tentunya jangan lupa kita tetap bahagia Ibu ya, biar bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke Ibu, kita kayaknya ada waktu sedikit nih. Kira-kira waktu sedikit ini apa yang ingin Ibu sampaikan atau ingin Ibu ceritakan nih sama saya? Kayaknya ada sesuatu nih Bu. Iya Ibu Julpa, benar sekali Bu. Sebenarnya saya punya masalah nih beberapa hari ini di kegiatan pembelajaran IPA. Saya ini kan memberikan tugas, ini bentuknya secara kelompok, untuk membuat karya dari sampah yang ada di sekolah seperti pipet bekas, kemudian bungkus es seperti itu. Begitu Ibu Julpa. Ibu ingin ini Bu ya, ingin memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekolah kita ya Bu ya? Iya Ibu, karena saya begini, saya melihat kan di sekolah kita ini kadang-kadang anak jajan itu kan, jajan es itu pipet-pipetnya kan dibuang sembarangan seperti itu. Kemudian dari es itu kan ada serbuknya itu kan, serbuk dari es itu kan bungkusnya itu bertebaran kemana-mana. Kalau saya perhatikan ada bungkus teh jus, kemudian ada ale-ale dan sebagainya di situ. Seperti itu, nah Bu Julpa. Nah, yang saya tangkap Bu ya, Ibu ingin memanfaatkan barang bekas, ingin menjadikannya sesuatu biar tidak bertebaran lagi. Nah, kira-kira dalam melakukannya ini yang ingin Ibu sampaikan itu, adakah kesulitannya Bu? Ini Bu Julpa, tugas ini kan secara per kelompok. Saya sudah bagi nih kelompok-kelompok mereka di dalam kelas. Dalam satu kelompok ini tugas dikumpulkan satu bentuk karya dari sampah. Misalnya boleh membuat rangkaian bunga dari pipet seperti itu kan, membuat kotak tisu yang berasal dari serbuk es tadi seperti itu. Jadi untuk tugas-tugas tersebut dibuat dalam satu kelompok mengumpulkan satu buah karya dalam tenggang waktu tertentu. Nah, sudah dikumpul ini, sudah ada beberapa kelompok ini yang ngumpul Bu Julpa. Tapi setelah saya lihat, hasilnya kok tidak sesuai yang saya harapkan, seperti itu Bu Julpa. Memang ya Bu ya, ketika kita memberikan tugas sama anak, kadang hasil yang kita dapatkan itu kadang kurang memuaskan Bu ya. Iya Bu. Kira-kira Bu, kan anak-anak sudah ditugaskan, sudah mengumpulkan. Kira-kira apa sih yang sudah Ibu berikan untuk menjadi panduan mereka, atau mereka itu membuatnya bebas misalnya, yang penting dari barang bekas, atau gimana Bu? Ini teknisnya yang Ibu lakukan sama anak-anak. Oh iya Bu, dalam kegiatan pemberian tugas yang saya berikan kepada anak tersebut Bu, memang di situ saya tidak memberikan ini instrumen penilaiannya, cuman saya umumkan secara klasikal. Tugas itu dibentuk dalam kelompok. Nah, silakan kamu buat ini, tugasnya dalam bentuk kelompok. Kemudian dalam tenggang waktu 2 minggu silakan tugasnya dikumpulkan. Nah, di situ saya memang belum memberikan untuk instrumen penilaian dari dari tugas tersebut untuk setiap kelompok. Belum ada memang Bu instrumen penilaiannya.
Jadi gitu ya Bu ya. Iya. Secara secara singkat nih, coba menangkap sedikit bahwasanya tugas yang Ibu berikan itu belum ada instrumen penilaian ya Bu ya. Iya. Nah sebenarnya instrumen penilaian itu menurut Ibu penting ya Bu ya, untuk biar mereka lebih terinci kayak gitu, penting nggak Bu kira-kira? Iya ya Bu ya, kalau menurut saya sih dari hasil yang sudah dikumpulkan anak-anak tersebut, oh iya, untuk instrumen penilaian itu saya rasa penting karena anak-anak melihat, oh kalau misalnya saya ngumpul tugas ini loh yang dinilai, ketepatan waktu, kemudian kesesuaian dari bahan yang dibuat untuk dijadikan apa, seperti itu, kemudian ada kerjasama atau kolaborasi kerja dalam kelompok seperti itu. Jadi anak-anak tahu kalau sebenarnya kalau anak-anak nggak dikasih instrumen penilaian, mungkin mereka hanya istilahnya hanya sebatas tugas selesai dikerjakan, kumpul seperti itu, tidak memperhatikan apakah itu bagus, apakah itu bisa dimanfaatkan, mungkin seperti itu ya Bu Zulfa ya. Berarti Ibu sudah sebelumnya Ibu sudah memikirkan Bu ya, bahwa ada kekurangan di sana Bu ya. Iya. Berarti untuk kedepannya mungkin Ibu bisa membuat yang kata Ibu tadi, untuk merancang kriteria penilaian di sana, baik yang kata Ibu tadi ada ketepatan waktu, atau misalnya dari bahan-bahannya, Iya. atau cara pembuatannya, prosesnya, mungkin itu bisa yang Ibu lakukan Ibu ya. Iya, mungkin seperti itu Ibu. Jadi saya sekarang bisa berpikir kalau misalnya memberikan tugas lagi harus jelas gitu kan, harus dari tugas yang kita berikan itu kita sampaikan kepada anak-anak itu instrumen penilaiannya, kalau bisa langsung dibagikan, jadi biar anak-anak itu melihat seperti itu kan, kira-kira kalau buat tugasnya kan kalau seperti ini hasilnya seperti ini, jadi mereka membuatnya tidak asal-asalan, asal jadilah, asal kumpul seperti itu. Oh iya Bu, kira-kira nih Bu ya, dengan Ibu membuat kriteria penilaian dengan nanti atau dengan sebelumnya ada kriteria penilaian, itu kira-kira akan ada kemajuan nggak Bu? Kalau saya rasa Bu, dengan adanya kriteria penilaian yang disampaikan kepada anak di kelompoknya masing-masing itu mungkin akan ada perubahan kan, dari kerja anak yang mungkin asal jadi tadi, mungkin dengan adanya kriteria penilaian tadi dia melihat kan, oh harusnya seperti ini loh yang kita buat, mungkin akan ada perubahan mungkin ya Bu ya. Kalau misal kemarin nih Bu ya, melihat dari hasil, kira-kira yang dari angka 1 nih ketercapaiannya sampai angka 10, kira-kira yang sudah anak lakukan itu anak-anak itu sudah di posisi mana kira-kira Bu? Kalau dari hasil anak-anak yang sudah dikumpulkan itu Bu, mereka baru dapat nilai ya sekitar 6 lah gitu Bu, karena begitu dikumpul kadang-kadang ngumpul hari ini, besok ada yang sudah lepas, misalnya dari buat kotak tisu, dari pipet, kadang 2 hari kemudian saya lihat, oh ada loh pipetnya sudah lepas seperti itu, jadi mereka kurang maksimal mungkin bekerja, jadi nilainya baru batas 6 gitu. Setelah Ibu pikirkan masalah kekurangan tadi, rencana ingin membuat kriteria penilaian dengan yang sebelumnya, kira-kira akan, menurut Ibu nih, kira-kira anak-anak itu akan mencapai angka berapa nih Bu? Atau idealnya menurut Ibu anak-anak ini akan berada di posisi mana Bu? Saya sih kepengennya ini Bu, pengennya anak-anak itu dalam skala nilainya itu pengennya mereka dapat 8 lah istilahnya kan, hasil karyanya itu rapi, kemudian bisa dimanfaatkan kan, kemudian ya jangan misalnya hari ini ngumpul besok sudah ada yang lepas-lepas seperti itu kan. Jadi kalau misalnya mereka punya keterampilan untuk membuat karya dari sampah tadi kan, bisa memanfaatkan barang-barang bekas-bekas sampah itu untuk bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke Bu,
mengenai kedepannya nih, kira-kira kapan yang kriteria tadi akan ibu terapkan? Kalau rencana saya sih Bu, ya secepatnya sih, Ya. biar tugas-tugas selanjutnya itu bisa mereka kerjakan lebih baik. Kalau bisa ya saya akan laksanakan rencana saya ini minggu depan gitu, biar Minggu depan Bu ya. biar tugas-tugas untuk selanjutnya lebih baik lagi seperti itu. Oke Bu, kayaknya dari apa yang sudah kita bicarakan, kayaknya gimana nih? Ibu akan melakukannya kalau nggak salah minggu depan Bu ya. Iya Bu. Ya, semoga saja kita diberi waktu untuk ketemu lagi Bu ya. Iya. Karena ini Zulfa juga penasaran nih Bu, penasaran bagaimana nanti hasilnya. Jadi Zulfa pengen tahu lagi nih Bu, cerita dari Ibu kayaknya sangat menarik sekali. Mungkin saja nanti kan akan Zulfa tiru juga nih di kelas Zulfa atau di kelas-kelas yang lainnya. Oke Bu, mungkin cukup Ibu. Iya. Untuk untuk diskusi atau sharingnya saja Bu ya. Saya Zulfa rasa Ibu sudah menemukan apa yang menjadi kekhawatiran Ibu atau yang mencemaskan Ibu dalam Bu ya, dalam penilaian ini Bu ya, masalah sampah. Tugas dari sampah. Kayaknya cukup sampai di sini dulu Bu ya. Iya. Lain waktu kita insya Allah kita ketemu lagi. Iya. Ya, kita tutup sama-sama Bu ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Bu Zulfa sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih, mudah-mudahan rencana aksi saya bisa saya laksanakan dan kita bisa ketemu lagi untuk membahas progres dari yang saya rencanakan tadi. Terima kasih Bu Zulfa. Oke, sama-sama Ibu.